membaca gestur Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama Pak Ahok. Tadi kita belum menyelesaikan asertif apa itu Mbak, silakan. Jadi asertif itu adalah kemampuan manusia untuk berani mengatakan tidak, berani mengatakan perasaannya, berani mengatakan sikap. Nah itu dia. Jadi artinya Bapak mau pergi nggak? Tidak, saya tidak mau. Gitu. Artinya dia nggak posisi gini, enak nggak ya sama dia? Aduh dia mengorbankan dirinya. Dia berani mengatakan tidak, itu asertif. Jadi dia berani mengatakan perasaannya supaya nggak merugikan orang lain, nggak merugikan dirinya. Gitu loh. Nah, beliau ke arah seperti itu gitu loh. Cuman ditambah lagi tadi culture ya. Culture Pak Ahok dibesarkan di mana gitu loh. Kalau misalnya Pak Ahok terkesan marah, itu memang intonasinya kan begitu. Kalau bicara itu uratnya akan keluar. Seperti mohon maaf seperti orang Medan. Tadi kita sudah diskusi. Jadi kalau orang Medan itu nggak apa-apa, mewakili orang Medan saya di sini. Kesannya marah gitu, padahal enggak marah. Nah, kesan ya. Jadi state orang, emosi orang ngelihatnya kayaknya marah nih, padahal enggak marah, biasa-biasa aja. Tadi juga ditambahkan lagi bahwa jarak rumah yang besar di Bangka Belitung juga ya, yang besar jaraknya seperti orang Medan, jadi dari gunung ke gunung gitu kan. Jadi menimbulkan kalimat-kalimat atau terkesan seperti itu, padahal sebenarnya tidak. Benar Pak Aris seperti itu. Kita sebenarnya punya intonasi suara yang cukup tinggi kalau kita teriak itu. Jadi kalau saya teriak itu lari semua. Bubar program kita. Ada konteks ya. Menurut saya begini, dia berada di Jakarta di posisi maju bersama Jokowi, dianggap sebagai harapan baru. Lalu ketika Jokowi naiknya ke yang lebih tinggi, dia tetap bekerja, didukung oleh media. Maksud saya begini, dia tahu konteksnya ketika itu dia munculkan. Waktu dia di DPR ya, kan pernah di DPR juga lama Pak Basuki Cahayapurnama. Kita jarang tuh dengar Basuki Cahayapurnama di DPR. Mohon maaf loh, saya ingin melihat sisi orang dari sisi di DPR juga maupun. Jadi pada saat ini ada momentum. Momentum yang mengharapkan, jadi kalau kita berbicara itu kan kita suka edit ya. Jadi beberapa film melukiskan ada orang berbicara dari kata-kata yang keluar tapi sebetulnya di dalam pikirannya lain tuh. Pakai gelembung-gelembung yang sebetulnya saya ingin mengatakan ini tapi diedit. Nah Pak Basuki Cahayapurnama mampu sekarang memanfaatkan momentum itu untuk mengatakan apa yang merupakan pengalaman masa lalu, apa yang terinternalisasi sebagai nilai-nilainya, dan kebetulan momentumnya tepat. Ada Pak Jokowi yang tidak banyak bicara dan dia yang bebas berbicara, saling melengkapi pada waktu itu. Tapi kalau sekarang dia kan lagi seorang diri. Tergantung ya, 2 wakil gubernur boleh punya sebetulnya ya. Kemungkinan katanya, 1 tapi kata Pak Ahok siang. Iya. Mungkin kalau dia milih Dian 1, yang satu lagi harus yang lain juga. Bukan artis juga kata Nggak, maksud saya tadi ini konteks sedang didukung oleh media juga, itu penting. Baik. Pak Basuri mungkin ada yang ingin disampaikan. Sayang sekali Pak Ahok tidak bisa hadir bersama kita malam hari ini, ada kegiatan lain. Tapi mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Abang Pak Basuri? Ya, saya hanya sederhana saja menurut saya, kerja keras dan baru bisa kita berikan apresiasi kalau 2017 sudah memberikan kerja kerasnya membuat orang Jakarta merasa mereka sudah menikmati hasilnya. Dan tentu kita juga sadar bahwa Jakarta ibaratnya itu pasien di ICU, ya, sudah dipasang segala macam, ya. Mungkin kakinya perlu amputasi segala macam. Waktu kakinya mau dipotong dikit, mulai keluarga bilang jangan, kasihan. Tapi penyakit sudah terus, mau tak mau dokter bilang sudah, mungkin melanggar sedikit aturan dari etika atau apa. Nah, life saving itu sangat penting menurut saya untuk Jakarta. Nah, saya bilang ya tetap percaya bahwa setiap niat baik pasti akan bisa menghasilkan yang baik. So itu saya percaya Abang dengan kerja keras beliau dan tentunya dengan satu hatinya masyarakat DKI Jakarta, saya percaya 2017 Jakarta akan jauh lebih baik. Baik, terima kasih Pak Basuri, terima kasih Pak Hari sudah berbincang bersama kami. Terima kasih Mbak Popi juga. Bang Ege saya tahan di sini, ada segmen selanjutnya jika kemudian sudah secara resmi dilantik menjadi orang nomor 1 DKI Jakarta, tapi tetap saja ada suara lain yang menolak kehadiran Basuki Cahayapurnama di Jakarta. Kita akan berbincang saat lagi, tetap bersama kami di Caster.